Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raina Alia Agustin dari RA16 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perilaku keorganisasian semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tersebut dari materi 1 sampai materi 7. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Di sini ada sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi. Sikap kerja memiliki 3 komponen utama. Komponen utama yang saling terkait, yang pertama itu adalah komponen afektif. Komponen afektif yaitu perasaan atau emosi yang muncul terhadap pekerjaan atau tugas yang diberikan, seperti rasa senang, puas, atau bahkan marah dan frustasi. Komponen yang kedua yaitu kognitif, yaitu keyakinan atau penilaian yang dimiliki karyawan terhadap pekerjaan mereka, misalnya penilaian terhadap kebijakan organisasi, kualitas komunikasi dengan atasan, dan pengakuan atas kontribusi yang diberikan. Komponen yang ketiga yaitu merujuk pada pandangan, perasaan, dan evaluasi yang dimiliki oleh seorang karyawan terhadap pekerjaannya, rekan kerja, atasan, serta organisasi tempat mereka bekerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dari kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan atau evaluasi emosional yang dimiliki oleh karyawan terhadap pekerjaannya secara keseluruhan. Kepuasan kerja mencerminkan sejauh mana pekerjaan atau kondisi kerja yang memenuhi harapan, kebutuhan, dan keinginan individu. Rasa puas ini tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik dari pekerjaan, seperti gaji atau fasilitas, tetapi juga melibatkan elemen-elemen psikologis dan sosial di tempat kerja, termasuk hubungan dengan rekan kerja, kesempatan untuk berkembang, dan juga tingkat pengakuan yang diterima. Lalu, materi yang kedua adalah konsep motivasi. Motivasi merupakan suatu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi akan memberikan keinginan dan dorongan maksimal. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan seseorang. Yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. Ada 2 bentuk dari motivasi. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi, tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contohnya, seseorang yang senang membaca, tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya, karena dia juga sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Kemudian kalau dilihat dari segi tujuannya, kegiatan yang dilakukannya misalnya kegiatan belajar, maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah mencapai tujuan yang terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri. Lalu motivasi yang kedua adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Motif-motif ini yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contohnya itu seseorang belajar karena tahu besok paginya itu akan ada ujian. Jadi, sehingga akan dipuji oleh beberapa temannya, motivasi itu muncul. Seperti itu. Ada beberapa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi dalam motivasi. Yang pertama itu adalah faktor eksternal dan faktor dari luar, dan juga faktor internal yang ada dalam diri kita sendiri. Indikator untuk mengukur motivasi. Yang pertama adalah keterlibatan. Seberapa sering individu berpartisipasi dalam aktivitas atau tugas, tingkat antusiasme atau semangat dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas, kualitas kontribusi dan usaha yang diberikan dalam tugas yang dilakukan. Lalu indikator kedua adalah tujuan dan keinginan. Klaritas dan spesifikasi tujuan individu, keinginan untuk mencapai tujuan tertentu, komitmen untuk terus maju meskipun menghadapi tantangan. Lalu indikator yang ketiga adalah pemikiran yang positif. Sikap atau persepsi yang positif terhadap tugas atau pekerjaan, optimisme terkait pencapaian tujuan dan hasil yang akan datang. Bab yang ketiga yaitu memahami kerja tim. Tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individunya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja individu di suatu organisasi. Ada beberapa tipe dari kerja tim. Yang pertama adalah tim pemecah masalah.
Tim ini terdiri dari 5-12 karyawan dari suatu departemen yang bertemu selama beberapa jam setiap pekan untuk membahas perbaikan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua ada tim kerja yang dikelola sendiri, yang memikul tanggung jawab, dan tim ini mencakup kerja tentang perencanaan dan penjadwalan kerja, kontrol kolektif atas langkah kerja, membuat keputusan operasi, dan mengambil tindakan atas permasalahan. Tim ini bahkan memilih anggotanya sendiri dan menyuruh anggota itu untuk saling menilai kinerjanya. Lalu yang ketiga adalah tim fungsional silang, yaitu tenaga kerja dari tingkat hierarki yang sama, tetapi dari tempat pekerjaan yang berbeda. Tim fungsional silang merupakan cara efektif yang memungkinkan orang-orang dari aneka bidang dalam suatu organisasi atau bahkan antar organisasi untuk bertukar informasi, mengembangkan gagasan baru dan memecahkan masalah, serta mengkoordinasikan proyek yang rumit. Ada beberapa faktor kontekstual dalam kinerja tim yang efektif. Yang pertama adalah sumber daya yang memadai. Tim yang efektif memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan semua pekerjaan dalam mencapai tujuan. Hal ini meliputi pengaruh seperti informasi yang tepat waktu, teknologi, ketersediaan staf, dan juga asisten administrasi. Lalu bab 4 adalah komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang melibatkan pertukaran informasi, ide, dan pemikiran antara individu atau kelompok dalam suatu struktur organisasi. Proses ini berperan penting dalam memastikan bahwa setiap anggota organisasi memiliki tugas, tanggung jawab, serta tujuan yang ingin dicapai bersama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah saluran komunikasi. Struktur komunikasi formal dalam organisasi berperan penting dalam menentukan bagaimana informasi yang disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain. Lalu faktor yang kedua adalah struktur organisasi. Struktur organisasi yang diterapkan dalam suatu entitas berpengaruh pada aliran komunikasi. Organisasi dengan hierarki yang terlalu kompleks dapat menyebabkan lambatnya penyampaian informasi karena banyaknya tingkatan yang harus dilewati. Faktor yang ketiga adalah spesialisasi jabatan. Dalam organisasi yang memiliki tingkat spesialisasi pekerjaan yang tinggi, tantangan komunikasi sering muncul akibat perbedaan teknis dan penggunaan khusus dalam setiap bidang. Lalu faktor yang keempat adalah kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi juga sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Pemimpin yang terbuka terhadap umpan balik dan mendorong komunikasi dua arah cenderung menciptakan lingkungan kerja yang lebih komunikatif dan juga kolaboratif. Bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal ini terjadi antara individu atau kelompok yang berada dalam tingkatan hierarki yang berbeda dalam suatu organisasi. Lalu bentuk yang kedua adalah komunikasi horizontal. Komunikasi ini terjadi antara individu atau kelompok yang berada dalam tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi. Lalu bentuk yang ketiga adalah komunikasi informal. Komunikasi ini terjadi secara spontan dan tidak mengikuti saluran resmi organisasi. Meskipun tidak resmi, komunikasi ini memainkan peran penting dalam membangun hubungan antar individu serta menyebarkan informasi yang cepat. Baik, itulah tadi materi mengenai perilaku keorganisasian bab 1 sampai bab 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.